Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranajak Akbar Suranto dari hadis 4F. Di sini saya akan jelaskan hadis tentang niat. Saya akan membacakannya. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini sanadnya yaitu dari Abi Hafsin. Abi Hafsin nama lainnya Umar bin Khattab dan perawinya muttafaqun alaih, yaitu Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini tentunya sangat sahih ya. Dan lanjut ke artinya. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Riwayat dua imam hadis, Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah Al-Bukhari dan Abu Husain Muslim. Ini nama panjangnya Bukhari. Terus nama panjangnya Muslim tuh Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kusyairi An-Naisaburi. Jadi kalau membahas perawinya muttafaqun alaihi itu berarti Imam Bukhari menulis ini di dalam kitab sahihnya dan Imam Muslim juga menulis hadis ini di dalam kitab sahihnya. Setelah saya membacakan dan mengartikan hadis ini, tentunya ada catatan penting, ada dua catatan penting di sini. Yang pertama, hadis ini merupakan salah satu dari hadis yang jadi inti ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba terdiri dari perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat merupakan salah satu bagian dari ketiga unsur tersebut. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia berkata, hadis ini mencakup 70 bab dalam fikih. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata hadis ini merupakan sepertiga Islam. Dan poin penting yang kedua yaitu sebab diturunkannya hadis ini atau asbabun nuzul hadis ini. Dikatakan ada seseorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi seorang wanita yang konon bernama Ummu Qais, bukan untuk meraih pahala berhijrah. Maka orang itu kemudian dikenal dengan sebutan muhajir Ummi Qais, orang yang hijrah karena Ummi Qais. Di sini maksudnya, dulu ada pria yang niat hijrahnya itu bukan karena Allah dan Rasulnya, tetapi karena wanita yang ingin dinikahinya, yaitu Ummu Qais. Maka hijrahnya ya cuma sebatas itu, dia cuma mendapatkan wanita yang ingin dinikahinya. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain berhijrah untuk mendapat ridho Allah dan Rasulnya. Maka betul segala perbuatan tergantung niatnya. Berikutnya poin yang terakhir yaitu kandungan hadis. Niat merupakan syarat layak atau diterima dan tidaknya amal perbuatan dan amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat. Waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. Seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Yang membedakan antara ibadah dan adat atau kebiasaan dan rutinitas adalah niat. Hadis tadi menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman
karena dia merupakan pekerjaan hati, dan iman menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang salah, datangnya dari saya, dan kalau ada yang benar, datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.